Shalom Bapak Ibu semuanya, selamat pagi, selamat kembali bertemu dalam kasih Tuhan lewat doa Zoom pagi hari ini. Ya, mari sebelum kita berdoa bersama-sama, kita akan sedikit mendasari doa kita dengan satu firman Tuhan. Kita akan buka dalam kitab Matius, pasal 18, ayat 12 sampai dengan 14. Matius 18, ayat 12 sampai dengan 14. Begini firman Tuhan, bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekornya diantaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga, Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Ya, Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pagi hari ini lewat ayat ini kita belajar tentang hati Tuhan. Ya, hati Tuhan yang begitu mengasihi dan rindu untuk melihat jiwa-jiwa yang tersesat datang kepada Dia. Hati Tuhan yang begitu concern. Bahkan diceritakan tadi, Dia meninggalkan yang 99 yang tidak sesat untuk mencari satu yang sesat. Artinya Allah begitu sangat sayang kepada setiap orang yang lagi berjalan dalam kebinasaan. Allah merindukan setiap orang yang udah Dia tebus lewat karya salibnya datang kepada Dia. Memang tidak semudah, mungkin seperti kita lahir dari keluarga Kristen gitu ya. Tapi orang-orang di luar sana memiliki satu pandangan, suatu kerinduan dari Allah yang luar biasa, bahwa semua orang harus datang kepada Dia, harus kembali kepada kawanan Allah. Dan dari ayat ini juga ada satu pertanyaan, ada pertanyaan dalam ayat ini, bagaimana pendapatmu? Dikatakan gitu. Yang artinya ayat ini juga dilemparkan kepada kita. Adakah hati kita gereja Tuhan atau orang-orang yang sudah diselamatkan memiliki hati Tuhan, hati yang rindu dan mengasihi jiwa yang terhilang? Kalau Allah begitu luar biasanya merindukan setiap orang datang kepada Dia, apa kita ini? Sekarang kita adalah dikatakan kepanjangan tangan Tuhan yang mewakili Allah di muka bumi ini untuk membawa mereka datang kepada Tuhan. Apalagi ditinjau dari kondisi hari-hari ini, begitu banyak orang kehilangan pengharapan, kehilangan pegangan. Bahkan banyak orang mungkin bisa menghalalkan segala cara untuk buat dirinya aman. Tapi tentu, semua hal yang melekat di muka bumi ini tidak bisa menjadi jaminan untuk orang mengalami keamanan, ketenangan dalam hidupnya. Dan kita gereja Tuhan tahu, hanya di dalam Tuhanlah keamanan, ketenangan hidup itu. Dan ayat ini sedang bertanya kepada kita, bagaimana pendapatmu? Mari, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, kita harus sama, kita bereaksi sama. Kita memiliki Tuhan, memiliki kerinduan Tuhan untuk mereka kita bawa datang kepada Tuhan. Tuhan sedang ingin setiap kita memiliki pikiran Tuhan, hati Tuhan, cara pandang Tuhan terhadap orang-orang di luar sana. Sekalipun mungkin ya orang itu mungkin tetangga atau keluarga atau rekan kerja kita, teman sekolah kita mungkin ya, wah, Pak itu orangnya sulit untuk dipertobatkan, sulit untuk diinjili, sulit untuk dibawa dalam kebenaran. Tetapi lihat, Tuhan tidak memperhitungkan perkara itu. Satu orang yang tersesat, satu orang yang berdosa, Tuhan begitu konsen untuk menariknya kembali datang kepada Dia. Bahkan Dia meninggalkan 99 ekor yang lainnya. Di kitab Lukas 15, itu satu perumpamaan yang sama tentang domba yang hilang, bahkan dikatakan akan ada sukacita yang besar, kegembiraan yang besar. Kalau ada satu jiwa bertobat, ya daripada yang 99 orang benar, tetapi tidak memerlukan pertobatan. Selama ini mungkin kita banyak tersibukkan dengan hal yang hanya sifatnya rutinitas begitu, atau orang sepertinya baik-baik saja, tapi sebenarnya tidak sedang mengejar keserupaan dengan Tuhan, tidak sedang rindu dekat sama Tuhan. Kita belajar oleh Tuhan, ayo belajar melihat banyak orang di luar sana yang hari-hari ini sedang berjalan dalam kebinasaan. Tuhan mendorong lewat pertanyaan di ayat ini, bagaimana pendapatmu? Apakah hatimu seperti hatiku? Apakah kerinduan seperti kerinduanku? Melihat mereka terselamatkan. Dan kita bersyukur, Bapak terkasih, lewat kondisi-kondisi yang terjadi di muka bumi hari ini, ancaman-ancaman tentang perekonomian, amanan yang belum stabil, resesi di mana-mana, bencana alam di mana-mana, itu justru menjadi fenomena yang membuat kita gereja Tuhan bisa melangkah masuk dalam kehidupan orang-orang di luar sana untuk mendatangkan shalom buat mereka, mendatangkan damai sejahtera buat mereka, sehingga mereka mudah nantinya untuk mendengar siapa Tuhan
untuk mendengar Injil Tuhan lewat hidup kita. Dan kita percaya, terkasih, ketika hal itu kita kerjakan dengan konsisten, dikatakan tadi, ada kegembiraan yang besar. Ada sukacita yang besar. Ketika orang-orang yang kita targetkan untuk kita bawa kepada Tuhan, betul-betul mengalami pertobatan. Yang artinya apa? Tidak ada kesia-siaan. Ketika kita semua gereja Tuhan mengerjakan perkara itu, tidak ada kata-kata kerugian di dalamnya. Maka dikatakan kegembiraannya melebihi yang 99 tadi. Kalau satu yang terhilang tadi, kita selamatkan. Tuhan juga sudah mengajar kepada kita lewat ayat ini, menaruhkan skala prioritas dalam hidup kita. Apa yang utama yang kita kerjakan? Kita kembali kepada style kita, gereja Tuhan, yang fokus kepada jiwa-jiwa, yang fokus kepada jiwa-jiwa yang terhilang, kepada orang-orang yang sedang berjalan. Allah rindu kita mengerjakan seperti hatinya. Allah rindu kita melakukan seperti apa yang dia lakukan. Dia buktikan untuk membuat jiwa-jiwa yang terhilang. Dia mau merendahkan dirinya, mati di kayu salib untuk setiap kita. Hal yang sama, itu Allah rindukan gerejanya merespon itu, mengerjakan hal itu. Berani menaruhkan harga yang dibayarkan untuk membawa jiwa-jiwa itu datang kembali kepada Tuhan. Mari terkasih, doa pagi hari ini kita bersepakat meminta hati Tuhan, meminta pikiran Tuhan, meminta cara pandang Tuhan kepada jiwa-jiwa ini, meminta roh keberanian kepada Tuhan, meminta pengurapannya untuk kita kembali aktif mengerjakan bagian kita. Kita terus bekerja Tuhan dalam kesehatan yang sama, dalam visi yang sama, mengerjakan apa yang Tuhan mau, bergerak, maju berdampak untuk kota kita, untuk desa kita, untuk negara kita, untuk orang-orang kita kasih yang selama kita kenal. Jangan sampai mereka terhilang, karena kita tidak mau menyampaikan perkara ini kepada mereka. Itulah yang Tuhan rindukan, supaya gereja Tuhan hari-hari ini terus mengerjakan hatinya, terus mengerjakan apa yang dia rindukan, sampai segala sesuatunya Tuhan nyatakan lewat firman-Nya melalui gereja Tuhan, melalui kita semuanya. Mari terima kasih, dalam kesempatan yang sama, kita mau berdoa untuk perkara ini. Tuhan berkati.